Satu orang saksi pembunuhan mengaku melihat ada seseorang memarkirkan di rumah Tuti Suhartini, 55, sebelum wanita tersebut dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 24, ditemukan tewas. Mobil tersebut tidak lain adalah mobil Toyota Alphard tempat kedua korban ditemukan dalam posisi menumpuk dan bersimbah darah. Saksi tersebut adalah warga setempat bernama Ajat. Waktu itu saya mau beli bubur ke Jalan Cagak sekitar jam 6 pagi. Waktu saya melintas rumah tersebut memang mobil tersebut sedang parkir memutarkan mobil, kata Ajat saat ditemui di kediamannya. Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Dirinya menjelaskan bahwa pada proses parkir dari mobil Alphard tersebut, berawal dari memundurkan mobil sampai dengan memutarbalikkan posisi mobil hingga kembali ke dalam halaman parkir dari rumah tersebut. Awalnya kan kepala mobilnya ke atas itu terus saya melihat mundur terus dia ke halaman tanah kosong yang samping buat muterin mobil kayaknya, tuturnya. Tanpa curiga, Ajat melanjutkan perjalanannya. Namun sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saat dia kembali pulang situasi rumah sudah ramai dengan warga sekitar. Rupanya, ada temuan mayat anak dan ibu di bagasi mobil. Waktu itu memang saya tidak ada curiga apa-apa saat melintas. Waktu saya pulang di rumah itu sudah banyak warga rame-rame ternyata kata warga ada yang tewas di dalam bagasi mobil, ucap Ajat. Tanpa busana, polisi membenarkan salah satu korban ditemukan tidak berbusana. Korban tersebut adalah Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 24. Jasad Amalia disebut tidak mengenakan pakaian saat ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard tersebut. Keduanya ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Ya, kondisinya pada saat di tempat kejadian perkara, TKP, itu memang tanpa busana. Tapi dalam keadaan tertutup, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dihubungi via ponselnya. Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Misteriusnya pelaku dalam kasus ini semakin menjadi karena meski mayat Amalia Mustika Ratu ditemukan tanpa busana, justru polisi tidak menemukan adanya ruda paksa atau pemerkosaan. Tapi sepertinya tidak ada tanda kekerasan seksual. Saya mendengar untuk kejahatan seksualnya tidak ada di situ, kata Kombes RDA Caniago. Saat ini, sejumlah saksi dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Subang. Seperti Yosef, suami dari Tuti dan M, istri muda Yosef, dua putra M, juga turut dimintai keterangan. Sekarang yang akan difokuskan adalah masalah alibi dari para saksi. Nanti akan didalami oleh penyidik. Makanya kemarin dilakukan prarekonstruksi dulu. Kapolres Subang sebut tidak ada ruda paksa. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, dari hasil otopsi sementara, tidak didapatkan adanya indikasi tindak pidana lain seperti ruda paksa yang ditujukan kepada ibu maupun anaknya tersebut. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak selaput darah masih utuh. Jadi tidak ada indikasi persetubuhan di sana, ujar AKBP Sumarni di Subang. Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Dari hasil olah TKP dan otopsi sementara itu, Tuti dan Amalia Mustika Ratu meninggal dini hari. Diduga korban ini meninggalnya pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, kata Kapolres Subang AKBP Sumarni. Sumarni melanjutkan,
bahwa saat ini pihaknya sudah mengumpulkan barang-barang bukti seperti pakaian dari salah satu saksi yang terdapat bercak darah. Kita juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP termasuk baju yang ada di TKP yang dikenakan salah satu saksi. Di mana baju tersebut ada bercak darah, ucap Sumarni. Tes DNA. Kuasa hukum M. Robert Marpaung mempercayakan dan yakin Polres Subang bisa mengungkap kasus yang masih penuh teka-teki ini. Kami yakin Polres Subang bisa mengungkap pelakunya, ucap dia. Menurutnya, M, istri muda Yosef, juga berharap Polri segera mengungkap pelaku dalam kasus ini. Klien kami juga berharap demikian supaya kasus ini jadi terang benderang. Apalagi saat ini, banyak saksi dimintai keterangan sehingga menimbulkan ruang saling curiga, kata dia. Untuk mendukung penyelidikan polisi, M beserta 2 anaknya sempat menjalani tes DNA oleh Polri. Iya, Ibu M dan 2 putranya ikut tes DNA. Diambil sampel kuku dan darahnya, ucap Robert Marpaung. Hasil tes DNA itu akan menentukan peran M dan 2 putranya tersebut. Jadi analisa saya soal tes DNA itu. Polisi hendak mencocokkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Karena polisi menemukan darah dari pihak lain di lokasi kejadian, katanya. Diperiksa 10 jam. Salah satu saksi yang diperiksa yakni perempuan berinisial M. Istri muda dari Yosef. Suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu yang jadi korban meninggal diduga pembunuhan. Selain M, 2 anaknya turut diperiksa. Kemarin Ibu M diperiksa di Polres Subang sebagai saksi. Kemarin Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, saya dampingi pemeriksaannya dari jam 11 hingga pukul 21, kata Robert Marpaung. Penasehat hukum, PH, M saat dihubungi Tribun via ponselnya. Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Ia menyebut dalam pemeriksaan tersebut, M diperiksa polisi seputar keberadaan M pada Rabu tanggal 18 Agustus atau tanggal 17 Agustus tahun 2021. Seperti diketahui, anak dan ibu itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil mewah Toyota Alphard dengan kondisi mayat ditumpuk. Semua pertanyaan seputar keberadaan saksi M saat pembunuhan terjadi sedang di mana. Tapi dari yang disampaikan Ibu M, beliau saat hari kejadian sedang di rumah. Didukung juga dengan beberapa bukti. Jadi kondisi saksi saat hari kejadian tidak kemana-mana, kata dia. Saat ditanya bagaimana hubungan antara M sebagai istri muda dan Tuti sebagai istri pertama Yosef selama ini, Robert menyebut berdasarkan cerita M, hubungan keduanya harmonis. Kalau masalah sah secara rumah tangga antara keduanya, tidak ada masalah karena pernikahan M dengan Yosef sudah lama. Sudah bertahun-tahun, selama itu enggak ada masalah. Baik-baik saja, ucap dia. Ia mengatakan, M dan kedua anaknya sangat terkejut atas kematian Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Anak dan ibu yang mayatnya bersimbah darah. Ibu M masih shock hingga kemarin. Ia enggak menyangka nasib ibu Tuti dan anaknya bisa sampai seperti ini, kata Robert Marpaung. Saat ditanya kenapa bisa tiba-tiba jadi penasehat hukum M, dia menyebut diminta untuk mendampingi M selama berjalannya kasus ini. Selain itu, M juga termasuk orang awam hukum. Karena setiap warga negara kan berhak mendapat pendampingan hukum. Di sisi lain supaya penanganan kasus ini sesuai koridor hukum. Apalagi Ibu M orang awam hukum dan pasal yang diterapkan juga tentang 338 dan 340, ucap dia.